dasar. Materi pertama pada konsep dasar ini adalah garis dan segmen berarah. Kalau garis dan segmen berarah, saya rasa semua sudah pada paham ya. Apa sih yang dimaksud dengan garis ya? Garis itu ada ya, kalau saya mau gambarkan ya seperti ini. Nah, kalau gambarnya seperti ini adalah satu garis yang memiliki arah panah, yang memiliki panah. Panah dalam artian arah. Nah, jadi ini adalah garis yang berarah. Kemudian segmen ketika ada dua titik, semisal titik A dan titik B, itu kita katakan sebagai segmen AB. Ya, segmen AB. Nah, karena segmen AB ini berada pada garis arah, pada garis yang memiliki panah atau memiliki arah, maka kita memiliki namanya segmen berarah. Apa maksudnya segmen berarah? Segmen berarah itu adalah segmen yang misalnya kalau saya mau tulis AB, ini adalah segmen AB itu arahnya ke sana. Nah, kalau begitu, kalau arahnya AB ke sana, arah AB-nya ke sini, ya ke atas ini, maka tidak akan sama dengan BA. Berarti kita tulisnya bahwa AB itu tidak sama dengan BA. Tetapi AB bisa dikatakan sama dengan BA ketika kita menulisnya gini. AB itu sama dengan kebalikan dari BA. Kan gitu. Atau kalau di matematika simbol untuk kebalikan adalah minus, ya kan? Jadi AB itu adalah sama dengan BA tapi arahnya dibalik. Jadi kebalikan dari BA. Nah, inilah yang kita lebih pahami ke sana ya. Kemudian saya punya satu garis lagi, satu garis berarah di mana garis ini memiliki 3 titik A, B, dan C. Nah, ketiga titik ini A, B, dan C, jika saya mengatakan AB, saya tulisnya di sini saja. AB ditambah BC itu sama dengan AC. Itu ya. Nah, kemudian ada juga AC ditambah dengan CB. Nah, ini kita lihat. AC arahnya sudah sama. AC arahnya ke sana, ke kanan. Tetapi CB, yang ini, CB, itu adalah CB, itu adalah kebalikan dari BC. Ya kan? CB adalah kebalikan dari BC. Berarti kalau AC ditambah CB, saya bisa tulis AC dikurang BC. Atau saya kalau mau ini tambah dalam kurung minus BC karena CB itu sama dengan minus BC. Jadi AC ditambah minus BC atau AC dikurang BC itu sama dengan apa? AC dikurang BC sama dengan AB. B. Good. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada ini lagi, kalau saya tulis di sini saja. Kalau BA masih di ini ya, masih di gambar yang kedua. BA ditambah dengan AC. Nah, itu bagaimana? BA sendiri itu tidak lain adalah kebalikan dari AB. Ya kan? Jadi kalau saya tulis BA itu sama dengan kebalikan dari AB.
Nah, jadi kalau saya kembali ke sini, BA-nya saya substitusi dengan minus BA. Minus AB, sorry. Jadi dalam kurung minus AB ditambah AC atau sama dengan AC dikurang AC dikurang AB. Nah, jadi AC, kita lihat di sini, AC dikurang AB hasilnya adalah BC. BC. Nah, ya, seperti itu ya. Oke, itu untuk garis segmen berarah. Nah, garis berarah ini tidak memiliki titik-titik yang jaraknya sama. Nah, ketika satu garis berarah ini kita beri bilangan-bilangan yang mana jarak antara tiap bilangannya itu dianggap sama, maka garis inilah yang kita sebut dengan garis bilangan. Ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya adalah koordinat siku atau biasa kita kenal dengan koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ini adalah koordinat yang dibentuk oleh dua garis bilangan yang saling tegak lurus, berpotongan saling tegak lurus, dan garis koordinat itu adalah garis koordinat sumbu X yang disebut dengan sumbu X atau nama lainnya adalah absis, dan sumbu koordinat Y atau namanya adalah ordinat atau sumbu Y. Nah, kedua garis ini saling berpotongan dan membentuk wilayah yang disebut dengan kuadran. Jadi kuadran pertama yang ini, di mana nilainya adalah X positif, Y-nya negatif. Jadi di kuadrat koordinat kartesius ini kita punya pasangan berurutan, yaitu pasangan berurutan X, Y. Nah, X, Y. Jadi X-nya positif, Y-nya positif. Kemudian di kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran ketiga, keduanya negatif. Dan yang keempat, X positif, Y negatif. Nah, untuk penentuan nilai itu dimulai dari titik ini. Jadi misalkan 4,3, berarti kita mulai dari titik 0,0, ini adalah titik O atau original atau titik pusat, yaitu 0,0. Dari titik 0,0 menuju ke arah kanan sebanyak 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Kemudian ke atas sebanyak 3 langkah, 1, 2, 3. Berarti untuk 4,3 itu letaknya di sini. Jadi ini adalah 4,3. Itu ya. Untuk koordinat siku rasanya sudah paham semua. Nah, kita beralih ke jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik, misalnya kita punya P1, P2. P2, di mana P1 itu adalah X1, Y, berarti di sini adalah X1, ini adalah X1, yang P2, X2, Y, ini adalah X2. Kemudian di sini adalah Y. Nah, P1, P2 ini, kita mau tahu jarak dari P1 ke P2 itu berapa. Nah, jadi kita ambil dulu garis yang memotong sumbu Y, kemudian berpotongannya itu di A, maka kita semua tahu bahwa jarak dari A ke P2 itu adalah X2. Jadi AP2 itu jaraknya, panjangnya adalah X2. Kalau AP1, yang ini, AP1 itu jaraknya dari 0 ke X1. Berarti AP1 jaraknya adalah X1. Nah, untuk mendapatkan jarak dari P1, P2, itu tidak lain adalah AP2 dikurang dengan AP1. Berarti AP1.
Ini sama dengan AP2 tadi apa? X2, AP1 adalah X1. Jadi untuk jarak P1, P2 itu tidak lain adalah X2 dikurang X1. Di mana X2 adalah absis dari P2, X1 adalah absis dari P1. Nah, ini adalah dua titik yang menghasilkan garis yang horizontal. Kalau dua titik, misalnya Q1, Q2. Nah, Q1, Q2 ini ternyata menghasilkan titik yang vertikal. Dari titik Q1, Q2 kita tarik garis dan memotong sumbu X, menghasilkan titik B, di mana titik B ini adalah X, 0. Karena Q1 adalah X, Y1, berarti di sini adalah X, yang ini adalah Y. Y1. Kemudian yang untuk Q2 adalah X, Y2. Berarti di sini X-nya, lalu yang ini adalah Y2. Nah, berarti jarak dari B ke Q2 itu sama dengan jarak dari 0 ke Y2. Atau tidak lain adalah BQ2 itu adalah sejauh Y2. Sedangkan jarak dari B ke Q1 itu sejauh Y1. Berarti B Q1 itu adalah Y1. Nah, sekarang kita mau mengetahui jarak dari Q1, Q2. Q1, Q2 tidak lain adalah Q1, Q2 tidak lain adalah BQ2 ditambah dengan BQ1. Nah, tetapi kita harus lihat bahwa BQ1 itu melawan arah. Ya kan? Dia melawan arah karena kita arahnya ke atas. Nah, jadi kalau BQ1 itu sama dengan minus Q1B. Ya kan? Dari bawah ke atas. Ini nih, Q1B. Berarti BQ adalah kebalikan dari Q1B. Jadi kita tulisnya ini. BQ1 sama dengan min Q1B. Berarti ini kita tuliskan menjadi BQ2 dikurang Q1B itu sama dengan Y2 dikurang Q1 ke B, yaitu sejauh Y1. Nah, jadi untuk dua titik yang menghasilkan garis yang vertikal itu adalah Y2 kurang Y1, di mana Y2 adalah ordinat dari Q2 dan Y1 adalah koordinat, bukan koordinat ya, ordinat dari Q1. Nah, ini bisa kalian perumum bahwa kalau misalkan ada dua titik yang mana Y-nya sama, jadi yang kita selisihkan atau perkurangkan itu adalah X-nya. Gitu. Kalau ada dua titik yang ternyata X-nya sama, maka yang kita selisihkan adalah Y-nya. Ya. Jadi Y2 kurang Y1. Bu, bisa tidak Y2 kurang Y1 kurang Y2? Boleh. Jadi karena kita berbicara pada jarak dan jarak itu tidak akan ada nilai minusnya, maka setiap ini kita beri tanda mutu. Gitu ya. Nah, sebagai contohnya
ini ada 4. Ada titik AB. Nah, kalau titik AB kita lihat bahwa yang berbeda apa? Absis atau ordinatnya? Absis. Absisnya yang berbeda. Berarti dalam hal ini X-nya ya. Nah, berarti kita perkurangkan XA dikurang XB. XA-nya berapa? XA-nya 1, XB-nya 5. Berarti minus 4 atau tanda mutlak 4. Nah, Bu bisa tidak XB kurang XA? Ayo kita coba. Jadi AB sama dengan XB dikurang XA. Kalau XB-nya adalah 5, XA-nya adalah 1, berarti 4. Sama ya. Nah, jadi tidak ada pengaruhnya apakah XA kurang XB atau XB kurang XA. Insya Allah akan memberikan nilai yang sama. Kita coba untuk CD. CD yang berbeda adalah absisnya lagi, karena dia horizontal. Berarti CD kita perkurangkan X-nya, yaitu XC dikurang XD. Ya, ini mutlak ya, sama dengan minus 2 dikurang 6. Berarti minus 8. Itu sama dengan 8. Kalau kita mau mengambil XD pertama kali, boleh. Jadi XD dikurang XC sama dengan 6 dikurang minus 2. Sama dengan 6 plus 8. 2 sama dengan 8. Berarti ini sama dengan 8. Nah, kemudian ada kelihatan yang berbeda untuk EF karena yang berbeda itu adalah ordinatnya. Berarti dia menghasilkan garis yang vertikal. Jadi kita memperkurangkan ordinatnya. Jadi YE dikurang YF sama dengan YE-nya berapa? YE-nya minus 4 dikurang YF. YF-nya 1. Berarti minus 4 kurang 1 minus 5 atau 5. Kalau kita balik YF dikurang YE, maka dia adalah min 1 YF-nya. YF-nya 1, sorry. Ini YF-nya 1 dikurang minus 4. Berarti 1 ditambah 4 yaitu 5. Jadi 5. Sama. Ya. Kemudian untuk G dan H. Untuk G dan H, jadi yang sama itu X-nya, jadi yang berbeda Y ya, ordinatnya. Jadi YG dikurang YH sama dengan YG-nya minus 5 dikurang YH minus 2. Jadi minus 5 ditambah 2, berarti minus 3. Kalau kita balik GH-nya menjadi YH dikurang YG, maka YH-nya minus 2 dikurang dengan YG-nya minus 5. Kenapa ini? Oke, sama dengan berarti minus 2 ditambah 5, 3 ya. Nah, sama dengan 3. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan urutannya, apapun urutannya, mau YG, YH, YH, YG, begitupun yang lain, itu nilainya akan menghasilkan nilai yang sama. Tuh ya. Nah, ini untuk mencari jarak antara dua titik yang menghasilkan garis yang horizontal maupun garis yang vertikal. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalau
kedua titik ini menghasilkan garis yang bukan horizontal dan juga bukan vertikal. Kalau bukan garis horizontal, bukan garis vertikal, berarti garis apa dong? Diagonal. Diagonal, garis diagonal. Oke. Atau garis miring ya, garis miring. Jadi misalkan di sini saya punya P1 dan P2. Nah, P1 di sini titiknya adalah X1, Y1. Berarti ini adalah X1, ya kan? Ini X1. Ininya adalah Y1. Lalu P2-nya itu adalah X2, Y2. Berarti sepanjang ini di sini ini yang ada X-nya, ini berarti X2. Lalu di sini adalah misalkan yang ini adalah Y2. Nah, garis P1 P2 ini pada titik P1 saya menarik garis sejajar dengan sumbu X. Taruhlah garis yang ini. Nah, saya menarik garis ini ke sana. Kemudian di titik P2 saya menarik garis juga ke bawah sejajar dengan sumbu Y. Nah, taruhlah ke sana. Berarti dia memotong di titik, saling berpotongan di titik R. Nah, titik R ini, titik koordinatnya adalah X2, yang ini X2, Y1. Ini. Oh, ini salah ya, bukan Y2 ya, ini Y1. Nah, berarti X2, Y1. Nah, sekarang kita lihat ternyata ada bangun apa ini? Bangun segitiga P1R P2. Nah, ini segitiga apa ini? Siku. Segitiga siku-siku. Nah, kita tahu sendiri bahwa segitiga siku-siku itu ada sifat tersendirinya. Sifatnya apa? Sifatnya adalah besar garis hipotenusa atau garis miring, kuadratnya itu sama dengan jumlah kedua sisi kuadratnya. Jadi, misalkan kita memberikan ini sisinya adalah C. Ini adalah A, ini adalah B. Berarti terjadi hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, C kuadrat itu apa? Tidak lain, C kuadrat itu adalah P1 P2 kuadrat sama dengan A kuadrat. A kuadrat yang ini, A. Nah, ini adalah jarak antara titik R ke P2. Tadi kita sudah singgung bahwa dua titik yang menghasilkan vertikal itu adalah selisih dari ordinatnya, yaitu Y2 kurang Y1. Berarti A-nya adalah Y2 kurang Y1. Jadi, di sini adalah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Ditambah B. B tidak lain adalah sisi P1R. Yang jaraknya sudah kita tahu bahwa jaraknya adalah X2 dikurang X1. Yang ini? Ini kan X2 dikurang X1. Jadi kita tulis di sini sebagai B itu adalah X2 dikurang X1 kuadrat. Jadi untuk rumus P1 P2 atau jaraknya itu tidak lain adalah akar dari Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah X2 dikurang X1 kuadrat. Mana dia? Oke. Nah, jadi ini adalah rumus untuk mendapatkan jarak antara dua titik. Bagaimanapun itu keadaannya. Entah itu keadaannya dia horizontal atau vertikal ataupun miring. Jadi ini juga berlaku untuk rumus yang sebelumnya ya. Nah, jadi ini silahkan nanti kalian kalau sudah kalian print out itu bisa kalian stabilo biar jelas ya. Nah, sebagai contohnya
Hitunglah panjang sisi-sisi segitiga yang titik-titik sudutnya adalah A, min 2, min 3, B, 5,1, dan C, min 2,5. Nah, pertama-tama kita harus menggambar dulu ya, menggambar dulu apakah betul ketiga titik ini menghasilkan segitiga. Nah, ini saya menggunakan aplikasi GeoGebra ya untuk menggambar. Bisa juga kalian nanti buka, install di laptop masing-masing, kemudian pelajari cara penggunaannya gimana. Nah, ini titiknya untuk titik A adalah min 2, minus 3. Jadi min 2, minus 3. Nah, titiknya di situ. Kemudian B titik 5,1 dan C min 2,5. Ini kelihatan di sini ya, akan ada di sini. Nah, kemudian kita klik icon poligon, lalu hubungkan ketiga titik. Nah, ternyata nampak bahwa ketiga titik ini menghasilkan suatu gambar segitiga. Nah, kita diminta untuk menghitung panjang sisi segitiga tersebut. Jadi sisinya yang mana saja? Sisinya itu adalah AB, BC, dan CA. Dengan menggunakan rumus tadi, kita coba menghitung untuk sisi AB. AB berarti akar dari XA kurang XB kuadrat ditambah YA kurang YB kuadrat. Oke. Nih akarnya ya. Nah, XA-nya berapa? XA-nya adalah minus 2. XB 5 dikuadratkan ditambah YA minus 3 dikurang YB 1 kuadrat. Nah, ini. Oke. Tuh. Min 2 kurang min 5 berarti minus 7 kuadrat ditambah minus 3 kurang 1 minus 4 kuadrat. Nah, jadi minus 7 kuadrat adalah 49, ditambah minus 4 kuadrat adalah 16, berarti jumlahnya adalah 65. Jadi, panjang sisi AB itu adalah akar 65. Bisa ya? Nah, coba sekarang saya minta kalian kerjakan dan sebutkan berapa yang kalian dapatkan panjang dari sisi BC. Ayo, silahkan kerjakan. Sama, Bu. Akar 65. Akar 65, Bu. Akar 65. Akar 65. Jadi BC yang lain akar 65 juga? Iya, Bu. Oke, jadi BC adalah akar 65. Kemudian untuk apa lagi? AC. Sekarang AC. AC adalah dua titik yang menghasilkan garis apa? Horizontal atau vertikal? Vertikal. Vertikal. Vertikal itu yang sama apanya? Yang sama X. Yang sama X-nya. Berarti yang kita perkurangkan apanya? Y. Y-nya. Nah, Y-nya C berapa? 5. 5. Y-nya C 5. Dikurang dengan Y-nya A. Y-nya A? Udah. Y-nya A minus 3. Berarti dikurang dengan minus 3. Ini kan kita kuadratkan ya. Nah, kenapa tadi saya bilang X-nya tidak usah dikerjakan? Karena kalau X-nya sama-sama apa dia? A, X-nya minus 2. Dikurang dengan C, X-nya juga minus 2 kan? Nah, ini kan rumusnya gini. A, C.
Aduh, saya tulisnya miring lagi. Nah, ini kan sama, min 2 dikurang dengan min 2 kan ini hasilnya 0. Ya kan? Nah, sekarang tinggal ini. Akar dari 5 dikurang minus 3 berarti 8 kuadrat. 8 kuadrat tambah 0, nah ini kan hasilnya 0, sama dengan 8 kuadrat juga. Nah, berarti kita dapatnya 8 kuadrat atau akar 60, akar 64. Atau kita bisa saja menginverskan antara akar dengan pangkatnya, berarti sama dengan 8. Jadi nilai yang benar ini ya, 8 dan akar 64. Nah, jadi nampak bahwa AB-nya itu akar 65, BC akar 65, dan AC akar 64. Ini sebenarnya sudah bisa kita lihat di GeoGebra, tapi dia nilainya seperti ini. Kalau A itu adalah BC adalah 8,06. BC kita dapatnya akar 65 atau sama dengan 8,06. Nah, kemudian B adalah ini. CA-nya adalah 8. Sama ya, CA-nya 8 kita dapatkan yang ini. Kemudian untuk sisi C atau AB itu adalah 8,06 juga atau ini akar 65. Nah, kalau di aplikasi sih sebenarnya sudah kelihatan ya nilainya, tetapi prosesnya yang tidak ada. Di sini kita butuh prosesnya. Nah, kenapa kita butuh prosesnya? Di sini kalian mungkin yang mendapatkan tadi akar 16, akar 49, akar 8, atau akar 65, itu mungkin kekurang telitiannya itu di tanda minusnya. Atau kurang tidak teliti di membuka membuka kurung-kurungnya, ya kan? Nah, jadi di situ yang kurang teliti, ya. Jadi ini bisa kalian walaupun kita sudah punya aplikasi, tetapi tidak juga boleh melupakan cara perhitungan manualnya, ya. Oke, itu saja contoh kita. Nah, sekarang di latihan. Ini latihan 1-1, ini lebih kepada koordinat kartesis tadi. Untuk yang nomor 1 kayaknya bisa ya, tentukan titik-titik yang koordinatnya 4,3, 4,-3. Itu nanti kalian kerjakan ya di buku. Kemudian untuk nomor 1 ini kalian kerjakannya di satu sumbu koordinat saja, satu koordinat kartesis saja. Cuman harus kalian tuliskan bahwa titik A misalnya 4,3, tuliskan koordinatnya. Kemudian untuk yang nomor 2, tentukan titik-titik koordinatnya adalah ini juga bisa ya. Lalu gambar segitiga yang titiknya A 123, B 123, ini tadi sama caranya dengan kalau mau pakai GeoGebra juga boleh ya, bagus juga sih kalian latihan pakai di GeoGebra juga. Nah, yang keempat, di kuadran manakah suatu titik jika kedua koordinatnya negatif? Kira-kira di kuadran keberapa? Kalau kedua koordinatnya negatif, absis dan ordinat itu sama-sama negatif. Dia di kuadran ketiga. Kalau absisnya adalah positif dan ordinatnya adalah negatif, kuadran keberapa? 4. Absis positif, ordinatnya negatif. Kuadran ke-4. Di manakah kemungkinan titik berada jika ordinatnya 0? Salah satu titik ordinatnya 0 itu apa? 1,0, 2,0, ya kan? 100,0, min 10,0. Nah, semua semua titik-titik yang saya sebutkan tadi itu berada di mana? Berada di sepanjang sumbu X. X, ya kan?
Jadi semua ordinatnya 0, yang ordinatnya 0 itu pasti akan berada di sepanjang sumbu X, 1,0, 2,0, ya kan? Kemudian kalau absisnya 0, contohnya absisnya 0 apa? 0,1, 0,10, 0,3, 0,-5. Nah, itu berada di mana itu? Berada di sepanjang sumbu Y. Next, titik-titik apakah yang memiliki absis sama dengan 3? Titik apa kira-kira yang absisnya sama dengan 3? Absis itu yang X ya. Berarti kalau absisnya sama dengan 3, titiknya apa saja? 3,0, 3,1, 3,7, ya kan? 3,-10 dan seterusnya. Lalu titik apakah yang ordinatnya sama dengan -4? 0,-4. 3,-4, ya kan? Semua. Yang penting bagian X, Y ordinatnya ya. Y-nya adalah -4. Jelas ya yang nomor 6? Nomor 7, di manakah kemungkinan letak titik jika absisnya sama dengan ordinatnya? Contohnya apa? Titik apa saja yang absisnya sama dengan ordinatnya? Contohnya 0,0. 0,0, 1,1, 1,1, 2,2, 10,10, -4, ya kan? Nah, dia berada di mana itu? Di kuadran ke 1. Di kuadran ke-1 dan kuadran ketiga. ketiga. Ya, bisa ya dibayangkan? Nah, ini nanti kalian bisa kerjakan di buku sambil kalian ini tuliskan ya, gambarkan. Kalau absisnya sama dengan negatif ordinatnya. Contohnya apa? Absisnya sama dengan negatif ordinatnya. Misalnya contohnya apa saja? -1, -1,-1. 1,-1, apalagi? 3,-3. 3,-3. 5,5. Kalau saya bilang -5,5, masuk tidak? Absisnya -5, ordinatnya 5. Masuk tidak? Tidak. Absisnya sama dengan negatif ordinatnya. Masuk. Jadi absisnya -5, ordinatnya 5. Termasuk tidak? Ayo, bingung? Termasuk dong ya, karena absisnya -5. Kemudian ordinatnya berarti minus atau negatif dari -5. Negatif dari -5 berarti 5. Jadi -5,5 termasuk dalam bagian B ini, ya kan? Nah, jadi yang dimaksud di bagian B ini adalah 1,-1, 2,-2, -5,5, -7,7. Nah, itu semua berada di mana? Di kuadran keberapa? Kuadran 2 dan kuadran 4. Dengan 4. Kuadran 2 dan kuadran 4. Bisa ya? Paham ya yang nomor 7? Paham. Ya, Bu. Oke, lanjut. Gambarlah segitiga di mana titik-titiknya adalah ini dan ini. Nah, dari gambar tersebut tentukan panjang sisi tegak dari masing-masing segitiga tersebut. Gunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang miringnya. Nah, ini kalian nanti gambar dulu di koordinat kartesisnya ya. Jadi sama tadi dengan cara kita yang di contoh yang terakhir dengan bermodalkan titik-titik yang diberikan ini. Jadi ada 2 gambar segitiga ya. Ada 2 gambar segitiga. Kemudian kalian cari sisi yang tegak
tegaknya saja, sisi yang tegaknya saja. Nah, kemudian cari panjangnya berapa. Kemudian untuk yang nomor 9, dua titik suatu segitiga sama sisi adalah min 3 dan min 3,0 dan 3,0. Nah, dari dua titik koordinat yang ada, tentukanlah kemungkinan titik ketiganya. Nah, ini harus kalian gambar dulu, tentukan dulu titik-titiknya di sumbu koordinat ya, min 3,0 dan 3,0. Nah, di situ kalian kira-kira perkirakan titik yang ketiga itu letaknya di mana supaya segitiga yang terbentuk itu adalah segitiga sama sisi ya. Nah, ini kalian nanti coba ya. Kemudian ini kalau tidak dipahami boleh bertanya ya nanti di grup. Kemudian yang ke-10, 3 titik dari persegi panjang berada di 2,3, 6,0, dan 8,11. Nah, gambar bentuknya dan tentukan posisi titik keempat. Nah, yang nomor 9 tadi kan diminta itu sisi segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, ciri-cirinya apa? Sisinya sama panjang. Nah, semua sisinya sama panjang. Kemudian yang nomor 10 ini kita diminta untuk menentukan posisi titik keempat supaya terbentuk persegi panjang. Nah, ciri-ciri persegi panjang itu apa? Panjang kali. Dua sisi yang saling berhadapan sejajar, ya kan? Dia yang bersejajar dua sejajar, kemudian yang lainnya juga sejajar lagi. Kan gitu. Nah, jadi untuk yang nomor 10 ini kalian bentuk dulu titik-titiknya, yang ketiga titik ini, kemudian hubungkan, lalu tarik garis sejajar dengan garis yang sudah ada. Ya, tarik garis, kemudian perpotongan dua garis itulah titik yang keempat. Ya. Nah, perpotongan kedua garis yang kalian tarik tadi, itulah titik yang keempat. Nah, nanti kalian tentukan. Kemudian yang selanjutnya, jika 3 titik persegi panjang berada di ini, dan ini, tentukanlah titik koordinat yang keempat. Sama juga ya dengan yang nomor 10 tadi. Lalu titik A, B, dan C adalah titik-titik jajaran genjang. Nah, temukan koordinat titik keempatnya. Jika BC-nya adalah diagonal, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika AB-nya adalah diagonal, itu yang kedua. Dan yang ketiga, jika AC-nya merupakan diagonal. Jadi nanti dalam satu nomor ini, dalam satu sumbu koordinat kartesius, ada 3 titik, kemudian dari ketiga titik ini, akan terbentuk 3 jajaran genjang karena diagonalnya masing-masing beda ya. Yang pertama diagonalnya BC, AB, dan AC. Nah, akan kalian temukan 3 jajaran genjang yang terbentuk. Jadi untuk lebih cantiknya itu kalian bisa menggambarkannya dengan berbeda warna. Ada warna merah, biru, dan hitam ya, biar jelas. Untuk A misalkan dia jajaran genjang hitam, B jajaran genjang merah, C jajaran genjang biru ya, biar cantik kelihatan. Kemudian yang nomor 13. Ini adalah titik jajaran genjang. Dari ketiga titik, temukan posisi titik koordinat yang keempat. Ini sama ya, pertanyaannya untuk nomor 12. Kemudian nomor 14, gunakan gambar 1.2. 1.2 ini, makanya saya tekankan tadi untuk kalian print out file buku yang sudah saya upload di Lentera ya. Nah, di situ ada gambar 1.2-nya. Kalau tidak salah itu tadi gambar yang kedua di slide pertama ya. Nah, gunakan gambar 1.2 kemudian buktikan bahwa BA tambah AC sama dengan BC. Nah, ini dengan menggunakan arah panahnya. Ini titik latihan 1.1, kemudian latihan berikutnya ada latihan 1.2, ini lebih kepada materi jarak antara dua titik ya. Ini yang pertama, tentukan titik
ada titik A, B, dan C. Kemudian cari jarak garis berarah AB, AC, BC, BA, CA. Yang nomor 2, diberikan titik A, B, C, cari jarak garis berarah AB, BA, AC, CA, BC, dan CB. Ini sama dengan nomor 1. Tentukan titik A, B, dan C, periksa persamaan berikut dengan substitusi bilangan. Nah, ini sebaiknya digambar dulu ya. Digambar dulu supaya bisa lebih jelas. Yang namanya geometri analitik itu sebenarnya geometri analitik itu gabungan antara ilmu geometri dengan analitik. Ya, aljabar dengan aljabar, bukan analitik. Dengan aljabar. Nah, jadi geometri itu lebih kepada gambar, aljabar itu lebih kepada perhitungan. Jadi kalau geometri analitik itu sebaiknya kalau misalnya ada soal-soal seperti ini, itu baiknya kalian gambar dulu, ya. Kalian gambar supaya bisa kalian hitung secara aljabar. Nah, ini tentukan titik A, B, dan C, periksa persamaan berikut dengan substitusi bilangan. Jadi ini kalian gambar dulu di sumbu koordinat titik A, B, dan C, lalu kalian buktikan persamaan ini ya dengan mensubstitusi bilangannya dengan menggunakan rumus rumus jarak antara dua titik. Jadi AB itu jarak antara titik A dan B, ini BC antara B dan C, dan seterusnya ya. Cari jarak antara pasangan titik ini gampang ya. Nah, kalau misalnya ini, kalau saya harusnya kalau bisa latihan ini bisa langsung dilihat. Coba, kalau nomor 4 kira-kira jaraknya berapa? Nomor 4. Kita lihat saja ya. 4 dengan 1, selisih 4 dengan 1 3. 3 kuadrat 9. 3 dengan 7 selisihnya 4. 4 kuadrat 16. Berarti 16 tambah 9 25, akar 25 5. Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Iya, Bu. Oke. Nomor 5 kira-kira jaraknya berapa? Akar 169, Bu. Akar 169. 9. Akar 169 itu berapa? 4. 13. 13 ya. Oke, good. Jadi akar 169 atau 13. Nomor 6. 5. Min 2 dengan 1 selisihnya min 3. Ya, min 3 akar 2 9. 3 dengan 0 selisihnya 3, pangkat 2 9. 9 tambah 9 18. Jadi akar 18. Akar 18 itu berapa ya? 4 koma ya. Bisa ya? Nomor 7. 5 kurang 0, 5. Min 12 kurang 0, 12. 5 kuadrat. 25 tambah 144. Akar 165. 169. Ya, sama dengan nomor 5 tadi ya. Oke, itu kalian bisa ini ya. Next, untuk gambar segitiga berdasarkan titik yang diberikan, hitunglah panjang sisinya. Nah, ini sama dengan contoh kita yang terakhir. Nomor 14 sampai 17 tunjukkan bahwa masing-masing gambar tersebut adalah gambar segitiga sama kaki. Nah, ini kalian gambar dulu segitiganya, kemudian hitung semua panjang sisinya. Ciri-ciri segitiga sama kaki itu adalah ada dua sisi yang panjangnya sama. Jadi kalau ada dua sisi yang panjangnya sama, berarti segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki. Kemudian untuk yang 18 sampai 21, harus ada hubungan antara ketiga sisinya. Hubungannya itu apa? Ada A kuadrat ditambah B A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Kalau ada hubungan itu berarti segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku, ya. Itu. Nomor 22, titik dari segitiga sama sisi. Nah, ini juga dibuktikan bahwa semua panjang sisinya sama. Kemudian ini juga semua panjang sisinya sama. Nah, tunjukkan bahwa sisi segi 4A, BC adalah sama. Ini juga ditunjukkan bahwa semua panjang sisinya sama panjang. Jadi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA.
periksa apakah titik ini semua berjarak sama dari ini. Jadi dari titik min 5,7 ke min 2,3 itu berapa jaraknya? Dari 2,6 ke min 2,3 berapa jaraknya? Dari 1, min 1 ke min 2,3 berapa jaraknya? Ya. Lalu titik persegi panjang. Ini juga sama dengan yang tadi. Persegi panjang berarti ada 2 pasang sisi yang sama panjang. Ya. Tentukan ini apakah titiknya terletak dalam satu garis lurus. Nah, ini dengan menggunakan rumus jarak ya, dengan menggunakan rumus jarak, apakah titik dalam soal ini 27 sampai 30 terletak pada satu garis lurus. Nah, jadi ini kita kita saling tentukan jarak bisa dulu digambar ya, kemudian cari jaraknya masing-masing. Nah, jadi semua soal yang kalian dapatkan itu sebaiknya digambar dulu terlebih dahulu, kemudian dicari dengan menggunakan rumusnya. Ya. Nah, di sini di latihan 1.2 itu adalah sampai 40 soal. Silahkan kalian kerjakan sebanyak yang kalian bisa. Nah, sebanyak ingat, semakin banyak kalian berlatih, semakin bagus. Dan hasil dari pengerjaan latihan itu, silakan kalian foto, kemudian satukan ke dalam bentuk PDF, ya, ke dalam bentuk PDF. Lalu nanti masukkan ke Lentera. Lentera, ya.